Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jawa Tengah. Kepolisian Semanu menggelar proses rekonstruksi sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya di Padukuhan Dedelowetan, Kelurahan Dadap Ayu, Kapanewon, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Dan bagaimana kronologi serta siapa pelaku aksi keji tersebut? Mengutip dari kompas.com. Polisi mendapatkan laporan dari warga pada hari Jumat pagi, tanggal 5 Januari tahun 2024, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Intinya, waktu itu sekitar pukul 7 pagi, ada masyarakat menyampaikan informasi pada Babin Kamtibmas. Telah terjadi sebuah peristiwa penghilangan nyawa. Terangkap Polsek Semanu AKP Pujiono kepada awak media saat ditemui lokasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 24 April tahun 2024, sekitar pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, nampak warga dan masyarakat sekitar berteriak penuh umpatan dan mengucapkan kekesalannya. Ada apakah gerangan? Ternyata hari itu telah digelar proses rekonstruksi sebuah kasus penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Bapak Riyadi kepada istrinya yang bernama Ibu Sukiem. Masyarakat sangat emosi karena perempuan tersebut adalah warga lokal, warga asli, dan yang laki-lakinya adalah pendatang yang berasal dari daerah Karangmojo. Kapolsek Semanu AKB Pujiono mengatakan, peristiwa sadis ini diketahui ketika warga melapor ke petugas Babin Kamtibmas dan kelurahan setempat. Kemudian petugas yang mendapatkan laporan segera menuju lokasi kejadian dan mengamankan pelaku. Sementara saat itu kondisi korban sudah meninggal dunia. Tersangka Riyadi, 59 tahun, yang menghilangkan nyawa istrinya sendiri, Ibu Sukiem, 57 tahun. Kenapa pelaku begitu tega? Fakta yang mengejutkan pun terjadi. Setelah melakukan aksi keji tersebut, ternyata Riyadi malah sengaja melakukan aksi percobaan sayat diri. Namun, nyawa pelaku masih bisa diselamatkan. Petugas yang melakukan penyelidikan telah menetapkan Riyadi sebagai pelaku tunggal. Sebelumnya, polisi juga mengkonfirmasi tentang temuan sepucuk surat yang ditulis oleh pelaku. Suratnya berisi keluhan pelaku terhadap sikap istrinya, ungkap Pak Kapolsek Semanu, saat dihubungi melalui telepon pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024. Dari kesaksian beberapa warga, pelaku sempat menyerahkan surat setelah melakukan aksi penghilangan nyawa dan percobaan untuk menghilangkan nyawa sendiri. Jadi sekitar pukul 7:55 waktu Indonesia Barat, Mbah R menelpon saya. "Erni, kamu kesini ke rumah." Kemudian saya masuk ke dalam rumah bersama anak saya yang berusia 3 tahun. Kata salah seorang saksi bernama Erni Susilawati yang merupakan kerabat korban kepada wartawan di lokasi kediaman pelaku. Saksi mengatakan bahwa R menyerahkan sepucuk surat. Namun, setelah menerima itu, dirinya kaget saat melihat leher pelaku sudah tersayat benda tajam. Bahkan, saksi Erni pun tidak menyadari dan belum mengetahui bahwa Mbah Sukiem sudah meninggal dunia akibat perbuatan dari pelaku. Mbah R memberikan kertas, terus sebelumnya saya sempat membaca, saya melihat bahwa ada luka di lehernya. Saya kemudian takut dan melempar kertas tersebut. Kemudian saya keluar dan berteriak meminta tolong, ujar Erni. Sebagai kerabat dan tetangga terdekat, Erni biasanya berkomunikasi dengan kedua orang tersebut. Tetapi ia tidak pernah mengetahui apakah ada masalah dalam rumah tangga mereka. Erni juga mengaku mereka berhubungan baik. Mbah S setiap hari kerja di daerah Wonosari. Kemarin kami masih bertemu di ladang. Tadi pagi, saya tidak memberitahu jika ada tetangga yang meninggal dunia. Pikir saya, mungkin Mbah kecapean, terus bangunnya agak kesiangan. Saksi lain bernama Bapak Rahmadi mengatakan, jika dirinya datang, waktu pelaku sudah dibawa ke rumah sakit, akibat percobaan penghilangan nyawa sendiri. Pelaku dilarikan ke rumah sakit Wonosari
Kemudian pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sarijito untuk melakukan operasi, untuk mendapatkan perawatan karena luka dalam lehernya. Sementara korban tergeletak di ruang tamu dengan penuh luka, banyak sekali cairan merah, sehingga saya sendiri takut untuk mendekat, ungkapnya. Pada hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024, tepatnya di rumah pelaku, rekonstruksi pun dilakukan. Aksi keji pelaku dilakukan pada hari Jumat tanggal 5 Januari tahun 2024 dengan 21 adegan. Ada yang menggunakan peran pengganti juga untuk korban. Kata Pak Kapolsek Semanu AKP Wujiono ditemui di lokasi. Hadir juga 4 orang saksi dalam proses rekonstruksi tersebut. Dan terungkap jika korban dihilangkan nyawanya ketika ia sedang tertidur. Dan ketika itu pelaku mengambil sebuah knaife dapur, lalu saat korban terlelap, tiba-tiba pelaku menyayat leher istrinya, sehingga korban tidak melakukan perlawanan dan kehilangan nyawa di situ. Rupanya tak sampai di situ aksinya. Ia malah dengan sadar mencari alibi untuk melakukan aksi penghilangan nyawa sendiri dengan menyayat lehernya. Seusai menyakiti diri sendiri, pelaku kemudian menelpon kepada kerabatnya yang bernama Ernie melalui WhatsApp. Dan selang beberapa waktu, tetangga datang ke tempat kejadian, dan mereka melihat istri pelaku sudah meninggal dunia dan bersimbah dengan cairan merah. Berkas kasus penghilangan nyawa ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Ibu Nur Aisyah Ramaratri mengatakan pihaknya telah menerima berkas kasus Pak Riyadi tahap 1. Setelah proses kelengkapannya, apakah sudah memenuhi unsur atau tidak, baik formal material, kata Bu Nur Aisyah. Polisi mengungkapkan kasus ini berjalan kurang lebih 1 bulan. Harus terhambat karena kondisi kesehatan dari pelaku, akibat perlakuannya sendiri. Kemudian pasca operasi, tersangka digiring ke Orkes Polres Wonosari untuk mendapatkan perawatan luka. Dilihat, tersangka sempat mengalami infeksi, ucapnya. Kenapa? Karena menggunakan pisau yang tidak bersih. Demikian untuk pasal yang disangkakan, yakni KDRT dan pembunuhan berencana. Sesuai dengan hasil penyelidikan, motif tersangka tega menghilangkan nyawa sang istri adalah dengan dasaran faktor ekonomi yang sedang tidak membaik dan beberapa kali terjadi perdebatan, serta rasa cemburu. Di duku tersebut, korban dan pelaku hanya tinggal berdua sebagai pasangan suami istri. Menurut keterangan warga, bahwa anak dari korban tidak tinggal bersama mereka. Pak Ngatmin mengatakan saat itu ia sedang berziarah, kemudian melihat kerumunan di lokasi kejadian. Terus, dia langsung menelpon Pak Babin. Saat polisi menggelar proses rekonstruksi, yang sempat tertunda beberapa bulan, karena pelaku mengalami perawatan akibat infeksi dari luka sayatan yang dia buat sendiri. Masyarakat sekitar sudah sangat berantusias untuk melihat dan menyaksikan langsung proses demi proses, adegan demi adegan, rekonstruksi tersebut dilakukan. Mereka emosi. Wajar, karena merasa sangat geram aksi keji pelaku telah menghilangkan nyawa Ibu Sukiyam sendiri. Pertanyaan para warga adalah, kenapa sampai setega itu? Apakah tidak bisa dibicarakan dengan baik-baik? Suasana semakin riuh dan tegang ketika pelaku memperagakan beberapa momen ketika ia menghilangkan nyawa istrinya. Dalam salah satu adegan, terlihat dia sedang memegang sebilah knaife dan di samping pelaku tampak seorang yang memperagakan sebagai korban. Adegan demi adegan telah ia lakukan, bahkan ketika ia mencoba menghilangkan nyawa sendiri, masyarakat semakin geram. Menurut pengakuan warga sekitar, bahwa mereka sebenarnya terkenal harmonis dan baik-baik saja. Bahkan, kedua anak mereka sudah bekerja di kecamatan lain. Walaupun sempat terjadi percekcokan kecil, itu mungkin terlihat wajar. Dan kami juga nggak pernah mendengar yang ribut-ribut, sampai terlalu begitu. Ibu Sukiyam sehari-harinya bekerja di warung makan, daerah Semanu sana. Kalau Mbah Riyadi kadang-kadang berladang, kadang juga di rumah saja. Kami juga nggak pernah mendengar ribut-ribut itu. Wongnya tuh adem ayem saja, karena memang semuanya pada bekerja dan rajin-rajin, ucap tetangga. Bahkan ketika petugas Inafis dan tim kepolisian mengirim jasad korban ke rumah sakit untuk melakukan otopsi, warga masih geleng-geleng. Begitu teganya kamu, Pak. Salah apa istrimu? Ucap mereka. Fakta lain menyebutkan tulisan tangan dari pelaku yang disimpan oleh Pak RT kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Dalam surat yang beredar nampak tulisan tangan pelaku memang
Susunannya tidak beraturan dan bahkan sulit untuk membacanya. Namun, secara garis besar tulisan tersebut berbahasa Jawa kemudian diartikan seperti ini. Sudah jauh-jauh datang dari Sleman meminta uang Rp200.000 untuk tambahan arisan, malam kemisan. Tetapi malah dimaki-maki dan disuruh pulang ke Karangmojo. Kemudian terjadilah pertengkaran hebat. Sugiem sudah tidak suka lagi denganku, karena dia sudah memiliki laki-laki lain yang lebih gagah dan tidak lamban seperti aku. Kemudian dia mengambil pisau. Dia ingin menyerangku, namun aku berhasil membalasnya, hingga ia terkulai tak berdaya karena aku telah menghilangkan nyawanya. Masyarakat kelurahan setempat merasa sangat trauma dan ketakutan atas peristiwa penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Riyadi. Melalui kesepakatan masyarakat, akhirnya mereka memutuskan untuk merobohkan rumah pelaku dan korban yang menjadi lokasi tempat penghilangan nyawa tersebut. Mereka bahkan akan menyelenggarakan acara ruatan dengan mengadakan pertunjukan seni seperti wayang kulit secara kecil-kecilan atau ciliman. Kepala desa juga membenarkan akan rencana untuk merobohkan rumah yang menjadi lokasi peristiwa tragis tersebut. Akhirnya setelah 4 bulan, kasus ini pun selesai dan ditutup. Pelaku disangkakan dengan pasal berlapis, di mana pasal pertama adalah kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman terhadap pelaku selama 20 tahun kurungan penjara. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.